Halo, masih bareng Mistik, Mimin manis dan cantik. Yang kali ini bakal bahas alur cerita film berjudul Murina. Dan sepertinya semalam sudah ada yang terjadi di antara mereka. Sedangkan Bayul yang lagi di mabuk asmara kayaknya gak peduli tuh dengan kenyataan kalau si Momi ini juga falling in love sama Mang Zafi. Bayul terus-terusan mengikuti si Mamang kemanapun. Setelah nguping telepon si Mamang sama istrinya, Bayul nyamperin si Moms yang lagi bikin makanan dan sambil nguping pembicaraan si Dedi. Bayul ngikutin si Momi mandi dan minta si Momi buat ikut sama Xavier aja biar mereka terbebas dari si Dedi yang egois. Tapi si Momi menolak tentu saja karena bagaimanapun mereka berdua punya keluarga masing-masing. Bayul yang ngeliat Raki temannya Mang Zafi yang mau nyelam itu langsung semangat karena dia juga mau ikut. Tapi seperti biasa si Dedi ngelarang. Untung ada si Momi yang belain dan akhirnya Bayul pun bisa menyelam. Si Momi pun ikut, tapi sayang baru setengah jalan si Momi udah gak kuat. Di dalam air si Momi ngajak Mang Zafi buat balik, tapi Bayul ngajak Mang Zafi buat lanjut. Akhirnya Mang Zafi dan Bayul lanjut menyelam berdua. Mereka terlihat sangat bahagia saat berhasil menyelam dalam kedalaman 40 meter. Namun semua itu malah memancing kecemburuan si Momi. Si Moms kelihatan bete gitu. Apalagi semua orang di sana muji Bayul. Bayul yang melihat si Momi pergi mengikuti. Si Momi lagi nangis waktu disamperin Bayul. Bayul juga gak paham kenapa si Momi jadi marah sama dia. Apa dia cemburu? Mau minta Bayul buat gak ganggu dia, tapi sayangnya Bayul yang kesal malah bilang kalau si Momi ini pengecut. Gimana gak pengecut, si Momi kan udah main kuda-kudaan sama Mang Zafi di belakang Dedi, tapi gak mau memperjuangkan keinginannya dan milih tersiksa tinggal sama si Dedi. Dan Bayul bilang kalau dia gak peduli Momi mau ikut atau enggak, yang pasti dia bakal ikut keluar Mang Zafi dari pulau ini. Si Momi sampai nampar Bayul dan keburu si Dedi datang dan memarahi Bayul yang udah bersikap kurang ajar sama Mominya. Dedi juga bilang kalau dia bakal ngurung Bayul kalau sampai Bayul berani ikut sama Mang Zafi. Bayul yang gak tahan pun memutuskan untuk nyemplung dan berniat kabur sejenak, bikin Momi dan Dedinya panik juga. Ternyata si Mbak kabur nyamperin segerombolan anak muda yang lagi holiday itu. Dan dia disamperin sama A Botak, mereka pun mengobrol dan curhat-curhatan sampai kissing-kissing juga. Sayangnya Mang Zafi keburu manggil Bayul. Padahal A Botak mau ngajak Bayul kabur sama dia. Bayul pun balik sama Mang Zafi. Pas lagi mau open baju, tiba-tiba si Dedi nyamperin Bayul dan marah-marah sampai banting-banting barang karena Bayul yang mau ikut sama Mang Zafi. Tapi tentu Bayul melawan sampai akhirnya Bayul pun dikurung sama si Dedi. Si Momi nyamperin Bayul buat ngasih makan aja, tapi gak berniat bantuin Bayul buat keluar dari situ. Karena katanya suatu hari nanti Bayul bakalan mengerti maksud si Momi. Bayul ngelempar makanan yang dikasih sama si Momi sampai hancur pecah lebur bagaikan butiran debu. Ditambah sekarang ruangan itu juga gelap gulita bagaikan masa depanmu. Karena si Dedi matiin lampunya buat menghemat bayar listrik. Setelah beberapa lama menggalau, si Mbak nemu jalan keluar lewat sebuah pintu di bawah. Tapi ternyata pintu itu terhubung ke sebuah gua. Untung Bayul jago renang dan dia berhasil keluar dari gua itu dengan sentosa. Dia ngambil sebuah batu buat mukul si Dedi yang ternyata lagi asik berpesta ria. Si Dedi pun emosi ngelihat anaknya jadi kurang ajar, sedangkan Mang Zafi mencoba menenangkan. Tapi sayang seribu sayang, si Dedi malah nampar Mang Zafi. Apalagi dia tahu kelakuan Mang Zafi sama istrinya yang suka tidur together itu. Bayul nyamperin Mang Zafi dan minta Mang Zafi bawa dia pergi dari sini. Tapi sayangnya Mang Zafi gak mau. Moms nenangin Dad, sedangkan Bayul dengan pedenya lagi siap-siap di kamar masukin baju-baju siap-siap buat go out. Padahal tadi Mang Zafi udah bilang gak bisa ngajak dia pergi. Bayul udah siap tapi Mang Zafi menahan dia. Mang Zafi pun mencoba nguatin Bayul dan dia minta maaf karena gak bisa membawa Bayul. Bikin Bayul jadi sedih dan harus merelakan mimpinya tertahan lagi. Esoknya Bayul balik lagi seperti biasa berburu ikan Murina bareng si Dedi yang kayaknya lagi galau juga. Tepat saat si Dedi nengok ke arah Bayul, Bayul menombak si Dedi, untung aja gak kena. Bayul pun melepaskan segala atribut berburunya dan berenang menjauhi si Dedi yang hanya menatapnya. Dan kali ini si Dedi gak mengejar. Akhirnya Bayul bisa bebas juga berenang menyeberangi pulau-pulau. Selamat ya Bayul, semoga Bayul kuat sampai daratan.
Jadi begitulah akhir film ini. Pada akhirnya Bayul bisa terlepas dari orang tua yang toksik dan egois. Walaupun seburuk-buruknya mereka, tetap orang tua yang tetap harus dihormati. Tapi mimpi juga harus tetap diperjuangkan. Ya pokoknya begitulah ya. Sampai jumpa di alur cerita film ini mistik selanjutnya. Bye-bye.